Assalamualaikum guys, kali ini aku akan rangkumin film untuk kalian. Film ini berjudul Hostel. Film ini cukup tua, dirilis tahun 2005. Film ini bergenre horor dan misteri. Film ini bercerita tentang 3 orang petualang backpacker pergi ke sebuah kota di Slovakia yang menjanjikan terpenuhnya kebutuhan hedonis mereka atau kebutuhan seks. Tanpa sadar bahaya mengerikan yang ternyata menunggu mereka. Jadi, tanpa berlama-lama langsung saya ceritakan. Di awal film kita diperlihatkan 3 pemuda yang sedang berlibur di Amsterdam yang bernama Josh, Ollie, dan Paxton. Tujuan mereka di sini bukan hanya berlibur, tapi juga untuk mencari wanita buat diajak. Malam pun tiba. Mereka mampir di sebuah diskotik dengan harapan bisa membungkus salah satu wanita di sini. Di sini banyak ciwi-ciwi cantik nan alik-alik, tapi mereka gagal membungkus wanita di tempat tersebut karena kegoblokan Josh yang membawa tas gaul di situ. Lalu mereka pulang dari diskotik balik ke motel, tapi motel sudah terkunci karena udah lewat jam tengah malam. Karena terkunci mereka uraan di luar. Sontak saja ulah mereka mengganggu warga di kota itu. Karena warga kota tersebut barbar, mereka dilempari botol bir yang kalau kena kepala bunyinya. Lalu ada salah satu orang yang menolong mereka, mengajaknya untuk masuk ke rumahnya. Orang tersebut bernama Alec. Alec adalah pakarnya ciwi-ciwi. Di mana ada ciwi-ciwi cantik, di situ Alec tahu tempatnya. Alec tahu kalau mereka berlibur ke sini bukan hanya untuk berlibur, tapi juga untuk mencari ciwi-ciwi untuk diajak cerit-ceritan. Lalu Alec memberitahu kalau ada sebuah tempat yang dipenuhi wanita seksi yang butuh belayan. Karena tempat itu hampir tidak ada laki-laki karena mati akibat perang. Tapi tempat itu janggal karena tidak ada di peta. Tempat itu berada di Slovakia. Josh, Ollie, dan Paxton pun tergiur dengan omongan Alec. Paginya mereka langsung berangkat ke tempat itu. Di perjalanan di tengah-tengah candaan, tiba-tiba mereka dihampiri kakek yang sedang menelpon anaknya. Kita sebut saja kakek Sugiono. Lalu kakek ini menunjukkan foto anaknya yang imut, lucu, dan gemesin kayak aku. Ollie juga menunjukkan foto anaknya. Hal ini membuat Josh kaget. Karena Ollie tak pernah cerita kalau ia sudah punya anak. Ada yang janggal dengan kakek ini. Pertama, cara dia makan tidak menggunakan sendok atau garpu. Katanya agar saat makan bisa merasakan hubungan dengan makanannya. Dan kedua, tangannya gemetar. Tiba-tiba kakek itu memegang paha Josh. Sontak Josh marah yang membuat kakek itu ketakutan dan pergi. Setelah itu tiba-tiba mereka di kota Slovakia. Di sini tampak kota ini begitu sepi. Tapi mereka tak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanannya. Mereka menginap di salah satu motel dan benar saja banyak ciwi-ciwi di sini. Tanpa perkenalan dan tanpa basa-basi mereka langsung diajak ke spa. Di spa buset, ini film bokep apa pembunuhan ini, skip aja lah. Diperlihatkan Josh, Ollie, Paxton sedang berada di diskotik dan ditemani oleh 2 wanita yang di motel dan spa tadi. Di sini mereka dikasih permen Yupi oleh 2 wanita tersebut. Setelah itu, wanita tersebut merokok. Karena Josh tidak suka asap rokok, Josh keluar sebentar. Di luar, Josh dipala oleh bocil barbar di kota itu. Josh bingung, lalu ada orang yang menolong Josh. Ternyata orang itu adalah kakek yang bertemu di kereta tadi. Di sini, Josh meminta maaf karena kejadian di kereta. Dengan menraktir minum si kakek, Josh dan kakek berbincang-bincang santuy di sini. Tak sengaja Josh melihat tato anjing di lengan si kakek. Lalu raut muka Josh terlihat bingung. Tiba-tiba wanita tadi menarik Josh untuk mengajaknya. Opo?
Tapi paginya cuma ada Josh dan Paxton. Oli menghilang entah kemana. Lalu mereka mencari ke ruang makan tapi tidak ada. Terus mereka pergi ke tempat resepsionis, tapi kata resepsionis, Oli sudah check out dari motel tersebut. Mereka heran kenapa Oli tiba-tiba check out meninggalkan mereka. Lalu Josh menulis pesan untuk Oli bila kembali ke motel. Setelah itu di luar tiba-tiba ada gadis Asia menunjukkan foto Oli bersama temannya. Hal ini membuat bingung Josh dan Paxton. Setelah itu mereka berkeliling di kota itu. Saat sedang berkeliling, tiba-tiba mereka dihadang oleh bocil barbar yang memalak Josh kemarin malam. Di sini bocil barbar itu meminta permen karet ke Paxton. Pertama Paxton berniat tidak memberikan permen karet, tapi karena Josh tahu kalau bocil di kota itu sangat barbar, menyuruh Paxton untuk memberikannya. Tiba-tiba terlihat orang berjaket oranye yang terlihat mirip Oli lewat. Josh dan Paxton pun memanggilnya, tapi orang itu mengabaikannya dan masuk ke museum. Di dalam museum orang itu menghilang dan Josh tiba-tiba dikagetkan oleh orang yang berpakaian pemenggal kepala. Lalu orang itu terlihat lagi. Josh dan Paxton pun mengejarnya. Saat di pintu keluar orang itu membalikkan badan. Benar saja orang itu bukan Oli, cuma jaketnya doang yang mirip. Paxton curiga dan menanyainya dapat dari mana jaket itu. Lalu orang ini malah marah. Jadi dapat disimpulkan orang ini terlibat dalam hilangnya Oli. Saat Josh dan Paxton mau pulang ke motel, Paxton mendapat SMS dari Oli bertulis I go home. Artinya aku pulang, tapi ternyata di tempat berbeda foto itu hanya kepala Oli yang baru dipenggal. Dan terlihat juga di sini ada teman cewek Asia yang di motel. Di waktu yang sama di motel, cewek Asia itu masih menunggu temannya. Di sini juga ada Josh dan Paxton yang mencoba menghubungi Oli tapi tidak bisa. Tiba-tiba ada dua cewek teman tidur Josh dan Paxton lewat. Mereka mengajak lagi Josh dan Paxton untuk ke diskotik nanti malam. Pertama, Josh menolaknya, tapi Paxton masih ingin menikmati tubuh dua wanita itu. Jadi Paxton membujuk Josh untuk mau, dan Josh dengan terpaksa menurutinya. Malam itu di diskotik dua wanita itu seperti biasa kali ini bukan permen tapi minuman. Setelah seteguk tiba-tiba Josh melihat arwah Oli yang sedang berdiri. Mungkin itu efek minuman tadi. Kepala Josh mulai pusing dan memilih untuk pulang ke motel. Muka Josh terlihat pucat. Dan di tempat resepsionis terlihat ada orang laki-laki yang sedang mengobrol dengan resepsionis. Lalu Josh ke kamarnya dengan diantar resepsionis dan di sini terlihat juga kaki seorang laki-laki yang tadi. Di waktu yang sama Paxton merasa canggung karena sendirian tanpa ditemani Josh. Lalu Paxton izin ke kamar mandi. Di sini terlihat ada orang misterius yang sedang mengintai Paxton. Ternyata dia kerjasama dengan dua wanita tersebut. Dengan kepala pusing karena efek minuman tadi, Paxton bukannya ke kamar mandi malah masuk ke ruang penyimpanan. Saat Paxton mau keluar ternyata pintunya terkunci. Vic yang kunci ini si orang misterius tadi ya. Kemudian di tempat berbeda, Josh terbangun dengan topeng di wajahnya. Diperlihatkan Josh berada di tempat penjagalan, tempat Oli menghilang atau dipenggal kepalanya. Dan ternyata orang ini adalah orang tua aneh yang ketemu jantung motor lewat. Dan ternyata orang ini adalah orang tua aneh yang ketemu di kereta dan menolong Josh saat dipalak bocil. Orang ini sengaja ke Slovakia untuk menjagal orang asing untuk kesenangan. Karena dulunya orang tua ini ingin menjadi dokter ahli bedah tapi dia tidak diterima karena tangannya yang tidak stabil atau tangannya gemetar. Gak bisa tenang. Setelah Josh disiksa, Josh diperbolehkan pergi tapi dengan bagian belakang kakinya yang sudah dipotong, Josh sudah tidak bisa berjarak. Kemudian tanpa berlama-lama orang tua itu membunuh Josh. Di tempat berbeda, Paxton yang terkunci di gudang tadi malam baru keluar. Di sini Paxton mencari Josh, menanyakan ke resepsionis
Tapi jawabannya sama seperti pas Oli hilang kalau Josh sudah check out. Paxton bingung karena Paxton tahu Josh pasti menulis surat jika ingin pergi atau pamit. Lalu Paxton melihat ruang tunggu motel. Biasanya terlihat cewek Asia di situ, tapi sekarang cewek Asia itu juga hilang. Jancuk iki opo maneh tikus ning dhuwur. Kemudian Paxton menyewa kamar di motel itu lagi. Lalu ke kamarnya, di kamar Paxton bertemu dua cewek berbeda. Dan yang anehnya, dua cewek itu mengatakan hal yang sama dengan dua cewek saat Paxton pertama menyewa kamar di motel tersebut. Lalu di luar Paxton melihat dua cewek yang di diskotik meninggalkan motel. Di sini Paxton terus mencari keberadaan teman-temannya dengan melihat kiriman foto kepala Oli yang ternyata berada di pabrik. Dan tiba-tiba HP Paxton direbut oleh bocil barbar. Paxton berhasil menangkap salah satu bocil dan mencekiknya. Tapi kemudian Paxton tidak tega dan melepaskannya. Kemudian Paxton ke kantor polisi untuk melapor, tapi sepertinya polisi di sini sudah bekerja sama dengan para penculik atau para penjagal. Di sini Paxton disuruh menunggu di motel oleh polisi. Sepulang dari kantor polisi, di jalan Paxton melihat wanita yang di diskotik dan preman-preman kelas teri yang sedang menatap ke Paxton. Paxton mengikuti wanita itu dan benar saja dua wanita itu sedang nongki dengan orang misterius yang mengunci Paxton. Paxton menanyakan kemana Josh dan wanita tersebut menjawab Josh sedang dengan Oli di tempat kesenian. Paxton bingung, lalu Paxton ingin diantarkan ke tempat kesenian itu dan mereka pun mengantarkan Paxton. Di mobil Paxton ditawari permen teler, tapi untungnya Paxton tidak mau coy. Tibalah mereka di bangunan tua. Di sini banyak orang berpakaian seperti debt collector. Jangan-jangan ini tempat rentenir. Dengan percaya diri Paxton masuk ke bangunan tua itu. Di sini ada tiket masuk. What? Ada pertunjukan apa di sini? Rumah horor, pasar malam. Tiba-tiba si wanita ketawa kocak yang aneh. Dan ternyata benar, di sini ada pertunjukan rumah horor, tapi bukan versi pasar malam, tapi versi ruang operasi. Terlihat kakek tua sedang membedah tubuh Josh. Paxton shock melihatnya dan setelah shock, Paxton ditangkap oleh penjaga tempat itu. Ternyata bukan hanya kakek tua yang menjagal di sini, tapi ada beberapa juga yang menjagal orang di sini. Lalu Paxton dimasukkan ke ruangan sama seperti teman-temannya dengan tangan dan kaki terbogol. Di sini si penjagal tengah bersiap-siap, tapi penjagal ini sepertinya hatinya baik. Terlihat penjagal ini tidak tega melihat tangisan Paxton. Lalu penjagal memanggil penjaga untuk menyuruh menyumpal mulut Paxton. Kemudian si penjagal mengambil gergaji mesin karena tidak tega. Dari depan, si penjagal mencoba dari belakang dan mengenai jari Paxton. Tapi si penjagal membuat kesalahan dengan mengenai borgol Paxton, membuat borgol Paxton terlepas. Dan si penjegal saat mau mendekati Paxton, si penjegal terpeleset sumpelan mulut Paxton tadi yang membuat si penjegal terkena gergaji mesinnya sendiri. Kesempatan ini dimanfaatkan Paxton untuk kabur dari tempat itu dengan mengambil pistol si penjagal. Penjaga di situ karena mendengar suara ribut, lalu penjaga mendekati ruangan Paxton dengan sigap Paxton menembak si penjaga itu. Lalu Paxton keluar dari ruangan itu karena banyak penjaga. Paxton akhirnya masuk ruangan sebelahnya. Di situ Paxton menemukan mayat yang tertumpuk. Hal ini dimanfaatkan Paxton pura-pura mati agar tubuhnya dibawa ke tempat pemotongan. Di tempat pemotongan, saat si penjagal membakar tubuh, Paxton menghantamnya dengan palu. Lalu Paxton pergi ke lift untuk menuju lantai bawah. Di lantai bawah, Paxton tak sengaja masuk ke ruang ganti. Di sini Paxton mengganti pakaiannya dan tiba-tiba Paxton dikejutkan oleh salah satu penjagal. Tapi untungnya si penjagal ini tak mengenal Paxton. Dengan tangannya yang kesakitan, Paxton berlari di luar. Di luar, Paxton mengendap-endap menuju mobil. Di sini sebenarnya Paxton bisa lolos dari tempat itu, tapi karena ini film, ada suara cewek terdengar
Hati Paxton yang mendengarnya tidak tega untuk meninggalkannya. Jadi Paxton memutuskan balik ke dalam. Di dalam ternyata ada seorang wanita Asia yang temannya hilang di motel, yang selalu duduk di ruang tunggu. Lalu tanpa lama Paxton menembak si penjagal itu dan membawa wanita Asia itu. Paxton dan wanita Asia itu berhasil kabur, tapi saat di parkiran ada penjaga yang mengetahuinya. Terjadilah aksi kejar-kejaran mobil di sini. Setelah sampai di kota, Paxton terhadang mobil van. Untung mobil van itu cepat-cepat pergi, tapi terlihat ada Alex yang bersama dua wanita yang menggoda Paxton dan kawan-kawan. Paxton yang kesal melihatnya ditabrakkan mereka. Setelah itu Paxton menemui masalah lagi di jalan. Paxton dihadang oleh bocil barbar. Tapi terlihat di dalam mobil ada permen teler. Paxton memberikannya ke bocil barbar dan diizinkan, lewatlah Paxton. Di sisi lain orang yang mengejar Paxton di belakang dihadang juga oleh bocil barbar. Tapi karena bocil barbar teler karena permen yang dikasih Paxton tadi, bocil barbar melempari batu si penculik ini sampai meninggal. Saat mau mendekati stasiun kereta, Paxton menemui kendala karena ada pemeriksaan polisi di sini. Saat Paxton mau kabur, malah ada truk di belakangnya yang membuat Paxton terjebak. Paxton yang terlihat sedang mencoba kabur, polisi pun menghampirinya. Tapi tiba-tiba Paxton dan wanita Asia itu tidak ada di mobil. Mereka kabur lewat samping. Sesampainya di stasiun kereta api, tapi di sini banyak penculik dan polisi yang menunggu mereka. Paxton yang mengetahuinya sembunyi. Dan wanita Asia itu sebenarnya mau sembunyi juga, tapi dia menemukan kaca yang melihat hancurnya mukanya akibat disiksa di tempat penjagalan tadi. Lalu karena frustasi, wanita Asia ini pun berniat bunuh diri dengan menabrakkan dirinya di kereta. Hal ini pun terjadi, yang membuat perhatian penculik dan polisi teralihkan. Kondisi ini dimanfaatkan Paxton untuk naik kereta dan Paxton pun berhasil meninggalkan kota tersebut dengan selamat meskipun 3 jarinya terpotong. Tak keluar kereta, kakek tua penjagal menemui anaknya. Paxton pun mengikutinya saat sedang di kamar mandi. Karena kakek tua dan anaknya beda kamar mandi, Paxton memanfaatkan kesempatan untuk menculik anak kakek tua tersebut. Kakek tua tersebut belum mengetahuinya. Setelah melihat pisau bedah yang ditaruh Paxton, kakek tua panik dan masuk ke kamar mandi cewek dan ditemukan boneka anaknya saja. Kakek tua panik mencarinya dan ternyata Paxton menculik anak kakek tua ini dengan menaiki kereta. Tamat sudah. Jadi dapat disimpulkan film ini lumayan menarik dan seru dengan sedikit jump scare yang membuat saya tidak jantungan. Film sadis ini juga dibungkus dengan adegan vulgar yang sangat kalian sukai. Jadi sampai di sini dulu mungkin video ini, dilanjutkan dengan part 2. Bye bye semuanya, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jangan lupa subscribe-nya dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.